Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Nanda Pratama ya. Kali ini kita mengulas sesuatu hal yang benar-benar di luar nalar berpikir kita. Oke, ini asal-asal bukan menyanyi ya, Oke, sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel ini dan juga ikutin terus dengan tekan tombol loncengnya. Fenomenal dan pemikiran yang cukup unik menurut gue ya. Apakah itu? Jadi gue ceritain dulu kronologisnya, baru kita bakal ngulasi apa yang menjadi keunikannya ya cuy ya. Nah, seperti apa itu? Jadi gini ya, ada sebuah pembelajaran baru buat kita bersama ya. Nah, bayangin aja begini. Ini ada orang nih ya, ada orang kerjanya itu bagus, rajin, ambisius, kemudian juga punya sebuah keinginan yang tinggi untuk merubah diri ya. Tapi sekali lagi selalu nggak fokus pada titik tujuan ya. Kalau ini ikut anggap aja buat diri sendiri. Ini ada apa ya? Ada asap-asapnya lagi tuh ya. Jadi gini teman-teman, dia udah mah sekarang nggak jelas tujuannya, ngabisin duit ya kan, lagunya paling pintar gitu ya. Ada orang begitu kan, kadang-kadang hidup di lingkungan kita ya kan. Kemudian ironisnya itu ya kan, memakai dalil ketika ada orang yang rajin berusaha bekerja, jelas ya kalau hubungan hablu minallah, kalau gue sebagai Islam ya mungkin nggak terlalu dinampakin lah sama orang. Tapi sama yang si A ini, nggak si A ya, dia berprasangka bahwasanya apa yang dicapai orang lain itu baik, padahal tuh si B ini belum sukses loh. Tapi ada si asumsi si A ini beranggapan apa yang dicapai si B ini memang dia nggak senang aja sih bro. Kenapa nggak senang? Mungkin asumsi si A, si B ini udah meningkat taraf hidupnya, padahal si B ini nggak ada masalah, santai aja ya kan. Si B ini hidupnya biasa, kalau ada rezeki ya dinikmati. Kalaupun berbagi, si B nggak pernah harus bilang harus show off gitu kan ke siapapun, ya santai aja si B kan, beraktivitas, bekerja, memanfaatkan waktu yang ada gitu kan. Tapi memang yang namanya orang itu kan SMS, susah melihat orang senang dan terkadang senang melihat orang susah. Makanya kita balikin lagi ke logika yang nggak logik gitu ya. Dan kemudian tidak ada angin, tidak ada hujan, nih pasti sobat udah pernah rasakan di lingkungan sobat melihat orang-orang begini. Biarin aja, kaya itu nggak dibawa mati. Kekayaan itu bukan tolak ukur status sosial gitu kan. Padahal si B ini santai aja nih, tapi yang kebakaran jenggot ini si A nya aja nih, nggak jelas ya kan. Si B nggak pernah nyinggung si A, ketemu juga say hello biasa gitu kan. Ini fenomena sosial yang cukup unik aja gitu ya, cukup unik aja menurut gua. Nah, karena ini kenapa kita angkat ya teman-teman ya, karena banyak gitu ya teman-teman gue tuh ngeluhin cerita di tangkringan, kenapa sih orang ya gak senang aja bawanya ke gue gitu ya, padahal gue gak ada masalah nih sama nih orang ya enggak. Ya iya, masa lalu mungkin dia iri aja kali gitu, lihat keadaan lo sekarang membaik dan lo juga gak sombong sebenarnya. Kalau gue bilang ke si B kan, mungkin si A nya aja yang jelas gak jelas sama lo gitu. Jadi dia berdalil seolah jika harta kekayaan serta ketinggian status sosial adalah tolak ukur kesuksesanmu. Coba periksa kembali, mungkin panutanmu bukanlah Rasulullah SAW. Gile, gue dengarnya itu ini aja bro, kata-kata itu bener nggak ada yang salah sih gitu kan. Tapi kalau mau menghakimi seseorang dengan kata-kata itu, lo jelas ke orang lain, yang orang lain itu juga nggak ada tuh banggain hartanya ke lu kan gitu kan. Si B nggak pernah banggain hartanya ke si A gitu, karena si B juga berpikir begini, gue ini belum apa-apa nih bro gitu kan. Dia tetap aja bergaul dengan si A, si C, si D ya kan.
nggak ada itu strata diferensiasi sosial, perbedaan sosial satu sama lain. Tapi si A nya aja emang kepanasan nih orangnya kan, nggak jelas gitu kan, tujuan hidupnya juga nggak jelas, selama ini mau ngapain mungkin ya. Makanya lihat si B dia udah sewot aja kan, nah, gitu. Terus dia berdalil seperti itu dengan quote-quote yang indah gitu kan ya, seolah-olah ya itu tadi memang benar kekayaan, tapi yang jelas si B ini nggak ada banggain apa-apa ke si A gitu, nggak ada nyinggung-nyinggung, nggak ada senggol-senggol gitu, nggak ada selebeu-selebeu ya nggak, dia biasa aja gitu. Tapi yang si A nya ya udah kepanasan aja gitu, kepanasan nggak jelas gitu. Nah, fenomena ini mungkin sobat juga rasakan, padahal tidak ada yang berubah terhadap diri kita, meskipun cara kerja kita, cara pandang kita coba berubah ke arah yang lebih baik untuk mencapai tujuan apa. Bukan hanya sebatas kekayaan. Kayak itu juga penting loh, apalagi kalau gue ya, kebetulan gue muslim ya. Nah, kayak itu juga penting loh, supaya apa? Kita bisa menunaikan ibadah haji. Kan perlu duit cuy, ya enggak? Nah, cuman bukan berarti untuk sombong gitu kan. Ini asumsi si A nya aja nih, makanya kita kembali lagi dalam lika-liku pemikiran yang yang nggak logik dianggap logik gitu. Dan terkadang makanya gue sering bilang manusia itu human is lucu. Begitu juga di segmen kali ini kita memandang manusia itu sebagai manusia yang fun gitu, yang humoris gitu kan, yang lucu aja dia tingkah-tingkah mereka kan, nggak jelas gitu ya. Jadi gitu bro, memang terkadang lo boleh aja sih bikin quote buat motivasi diri lo gitu ya, tapi lo jangan nyindir-nyindir orang lah, seolah-olah lo menghakimi orang lain itu sombong, bangga dengan apa yang mereka capai. Sebenarnya nggak masalah juga sih, misalkan kayak si B ini bangga dengan apa yang dicapainya, tuh dia juga nggak nyombongin ke lo kan gitu, ke si A nih gue ngomongan gitu. Karena apa? Tuh dia mencapai mungkin karena itu bentuk reward selama ini upaya dan kerja kerasnya gitu kan. Kalau dia menyombongkan untuk dirinya sendiri buat macu dia lebih kerja lagi, ya kenapa si A yang sewa kan dia nggak nyombongin ke si A? Ini si A nih bener nih kacau nih, objek pertama ini kan. Nah, makanya dalam hidup itu harus luas aja sih cara pandang dan berpikir kita, minimal ya. Kalau ada hati yang legowo, senang aja melihat kesuksesan orang lain. Siapa tahu itu juga menular kepada diri kita. Kesenangannya tadi bukan semata-mata karena kemampuan dan kapasitas finansialnya saja gitu kan. Nah, di sini kita perlu berbesar hati dalam menyikapi segala sesuatu halnya kan gitu. Kalau lu mau gitu menjadi trend center, ya perbuatlah, ya enggak. Bukan harus dengan cara-cara menghakimi. Jadi makanya pemikiran yang tak logik, makanya kita kemas dengan logik. Nah, jadi buat sahabat semuanya juga, kalau punya nih ya cerita human is lucu ya, kelucuan manusia di lingkungan kita itu, melihat keberadaan lo dia yang risih gitu ya, melihat keberhasilan dia yang risih, ya boleh dah bagi-bagi. Karena apa? Ini penting nih ya, supaya kita tidak berpikir itu mengkerdilkan otak ini ya, yang luar biasa ya, sempurnanya diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, tapi dibawa ke arah pemikiran-pemikiran yang sempit gitu ya. Nah, untuk itu apapun yang dilakukan orang lain, kesuksesan yang dicapaikan orang lain, jadikan motivasi buat diri kita ya. Kalau bisa kita berbaur sama orang yang dianggap orang kebanyakan itu sukses. Siapa tahu rezekinya dia ada juga buat kita ya. Misalnya bisa jadi partner bisnis lah ya kan, bukan mendiskreditkan, menghakimi, bikin opini begini begitu, si B itu sombong gitu kan, si B arogan baru segitu dimiliki udah wow gitu kan, ngapain gitu. Jadi pemikiran sayangnya kita hidupkan lagi ya nuansa-nuansa berpikir yang menurut gue tuh penting untuk kita lebih husnuzon lah gitu kan. Ketika ada orang lain nyebut si D nih, buat si B luar biasa sekarang ya, karena kita tahu dulu ya si B itu gimana hidupnya,
Tapi berkat kegigihan dan perjuangan kata si D ini kan, misalkan ngomong ke si A, wah dia sekarang hidupnya udah berubah, harusnya si A ini nih harus juga berbesar diri kayak si D gitu kan. Jangan bikin key opinion yang nggak jelas, ya nggak. Serasa keadilan itu tidak ada, karena setiap upaya yang kita lakukan, apa proses yang kita jalani, insya Allah kedepannya itu yang akan kita petik sebagai buah hasil proses yang kita jalani. Kalau prosesnya tidak konsisten, tidak terukur, tidak terarah, hanya ikut gimana ramenya aja gitu kan, ya apapun yang kita perbuat ya gimana ramenya gitu. Momentum ketika waktunya rame, kalau sepi ya sepi gitu kan. Yang namanya kehidupan memang fluktuatif, kadang naik kadang turun. Kesempatan hidup untuk kaya, untuk diberi kekuatan finansial itu rata-rata semua manusia gue yakin punya kesempatan itu. Cuman bagaimana cara memanagenya, bagaimana cara untuk bisa melakukan proses investasi gitu kan, mengelola finansial dengan baik gitu. Ya semuanya memiliki kesempatan yang sama, tolak ukurnya berapapun nilainya itu. Sekecil yang kita dapatkan, akan tetapi kita bisa mengelolanya dengan baik, nah itu juga akan menjadi bola salju yang kedepannya juga membuat kita jadi besar gitu kan. Nah makanya jangan sampai kita berpikiran yang di dalam ruang sempit gitu ya. Nah kalau memang karakter-karakter kayak si A ini dipelihara terus, lu nggak bakal maju-maju. Karena apa? Sulit lu untuk maju ketika susah melihat kemajuan orang lain. Harusnya lu bisa berkolaborasi, kalau ada hal-hal positif bisa kita belajar gitu loh ya. Oke, jadi gua akan membahas hal ini tuh ke depannya lagi, karena kita akan bikin segmen yang namanya tuh Humanis Lucu. Melihat fenomena sosial dan kehidupan di tataran masyarakat ini lucu aja kita ulaskan. Kita nggak nyebutin nama orang, kita nggak ngejudge orang. Ini adalah bagian dari tingkah laku, habit yang ada di ruang lingkup sosial dan kehidupan kita kan gitu. Kita nggak nyinggung siapapun, ini kita ambil sebagai hikmah pelajaran. Kalaupun ada kasus persoalan yang kita ulas ini ada beririsan dengan kejadian-kejadian yang ada di ruang lingkup lo, nah berarti bukan teman-teman gue di tongkrongan aja yang ngerasain kan, mungkin lo pada juga pernah merasakan. Jadi begitulah dinamika dalam kehidupan sosial gitu ya. Kadang kita yang bekerja keras, kita yang mendapatkan hasil, orang menilai, saya rasa tidak hasil dari kita tuh tidak bisa terbagi langsung ke dia langsung ya. Mungkin secara umat dia berbagi kan, misalnya ke masjid, dibenahi rumah-rumah ibadah. Nah si B tadi misalkan dia benahi rumah-rumah ibadah untuk untuk umat lah gitu ya kan. Nah tapi terkadang tanpa disadari si A juga menikmati di sana beribadah dengan baik, airnya lancar buat wudhu. Jangan-jangan si B yang benerin air wudhunya kemarin, tempat air wudhunya itu mungkin rusak, mampet, kan nggak tahu tuh. Kita udah berprasangka aja buruk kalau si B tadi ini sombong, enggak. Nah makanya jangan pernah sempit dalam pola pikir. Kita harus lebih luas lagi lah gitu ya, kalau memang ingin maju. Jadi harus terbuka lah mindset kita, pola pikir kita tuh harus open minded lah, kita harus terbuka. Go aja, enjoy your life, hidup ini sekali, penting dinikmati. Kalaupun di dalam pekerjaan ada target-targetan itu udah biasa. Karena apa? Yang namanya company, yang namanya CP, PT itu punya target-targeting gitu kan. Jangan persoalan-persoalan pekerjaan, jangan persoalan-persoalan individual lo campur adukin semuanya ya. Jadi tetap jadi orang yang smart gitu lah ya, dalam berargumentatif, dalam berupaya untuk mengembangkan diri supaya tegaknya kekuatan finansial kita berimpact terhadap segala sesuatu yang kita perjuangkan hari ini. Oke teman-teman, semoga hal ini bermanfaat ya. Jangan gampang baperan, jangan gampang ngejudge orang. Sekali lagi, gue nggak bicarain aib orang loh, gue nggak bicarain plat nomor loh.
Gue nggak bicara tentang lu loh, gue nggak bicara tentang mungkin gue kali ya, lo pada lo gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Kita seru-seruan lagi ngupas fenomena sosial, apapun yang kita rasakan di tataran kehidupan kita, semoga itu kita ambil aja hikmahnya. Karena kita sebagai manusia biasa tidak bisa menyenangkan semua pihak, tidak bisa kita menyamakan kekuatan kita dengan Sang Pencipta. Untuk itu, itulah kita hanyalah sebatas hamba semata. Karena ruang lingkup yang lebih luas itu adalah Sang Pencipta lah, yang dapat berbuat apapun, kapanpun, sekecil apapun, sebesar apapun, tak ada batasnya. Kita hanya remah-remah dalam planet bumi aja nih, geng. Oke, dadah, see you, bye. Jangan lupa support terus channel ini.